Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi hari ini, minggu ini, yaitu tentang flowchart. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang pembuatan flowchart. Nah, jadi flowchart ini salah satu bentuk penyajian dari algoritma pemrograman. Nah, di sini definisi flowchart merupakan bagan yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart merupakan metode yang menggambarkan tahapan-tahapan pemecahan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, dan sudah terstandar. Tujuan dari pembuatan flowchart yaitu menyelesaikan masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Tahapan penyelesaian masalah yang disajikan harus jelas, sederhana, dan tepat. Jadi, tujuannya dengan membuat flowchart diharapkan orang-orang yang membaca flow dari program itu dapat dimengerti dengan cepat, mudah dimengerti. Nah, simbol-simbolnya juga sudah standar, ada aturannya sendiri. Fungsinya dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jadi, kita saat membuat program atau desain dari jalannya sebuah program, kita bisa menggunakan flowchart. Nah, nanti implementasinya dari flowchart tersebut nanti yang akan diimplementasikan ke dalam kode program. Nah, dengan flowchart diharapkan orang yang membacanya itu mudah memahami nanti jalannya program akan seperti apa, flow-nya seperti apa sampai dengan selesainya program. When to use a flowchart. Jadi kapan kita menggunakan flowchart? Ya, yang pertama kita bisa menggunakan flowchart itu untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana suatu proses dilakukan, kemudian untuk mempelajari proses untuk perbaikan, untuk mengkomunikasikan kepada orang lain bagaimana suatu proses akan dilakukan. Kemudian, ketika komunikasi yang lebih baik diperlukan antara orang-orang yang terlibat dengan proses yang sama untuk mendokumentasikan sebuah proses dan saat merencanakan proses. Jadi ini beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi flowchart itu tidak hanya terbatas pada program komputer saja, namun bisa juga diterapkan pada industri-industri atau cara kerja dalam sebuah organisasi. Nah, jenis-jenis dari flowchart itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah flowchart dokumen dan flowchart program. Flowchart dokumen ya, atau bisa disebut dengan dokumen flowchart, itu bisa disebut lagi dengan paperwork flowchart, yaitu fungsinya adalah menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Kemudian, flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program atau program logic flowchart dan flowchart program komputer terinci atau detail computer program flowchart. Kemudian ada lagi macamnya yaitu flowchart proses dan flowchart system. Ya, flowchart proses merupakan cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Flowchart system yang merupakan flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir adalah flowchart skematik,
yaitu menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart system. Namun perbedaannya adalah penggunaan simbol-simbol di dalam menggambarkan flow-nya atau alurnya. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Oke, di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan flowchart atau menentukan atau merancang dari diagram alir atau flowchart. Jadi flowchart sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri suatu halaman. Jadi seperti kita menulis teks, jadi dimulai dari yang kiri. Kemudian kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Jadi tahapan-tahapannya itu harus jelas, kegiatan apa di tiap proses itu harus jelas. Kemudian harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Masing-masing kegiatan di dalam flowchart sebaiknya digunakan dengan kata yang mewakili suatu pekerjaan. Jadi tidak harus dengan bahasa pemrograman tertentu kalau kita menerapkan flowchart program. Jadi bisa menggunakan bahasa yang general. Kemudian masing-masing kegiatan di dalam bagan alir atau flowchart harus di dalam urutan yang semestinya. Kemudian yang keenam, kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Nah, nanti ini sudah ada simbol tertentunya. Dan simbol-simbol yang standar. Jadi dalam pembuatan flowchart ini sudah ada simbol-simbol yang diatur dan fungsinya apa saja. Nah, ini beberapa fungsi dari simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah panah. Panah itu atau flow direction symbol digunakan untuk menghubungkan antara simbol satu dengan yang lainnya dan menunjukkan flow atau aliran dari proses flowchart tersebut. Nah, simbol ini disebut juga dengan connecting line. Kemudian ada terminator simbol, yaitu simbol pemulaan itu atau akhir. Jadi start atau end atau stop dari suatu kegiatan. Jadi ketika kita membuat flowchart program, kita mengawalinya dengan terminator simbol, yaitu dengan dituliskannya deskripsinya adalah start, dan diakhiri juga dengan terminator simbol, atau kita memberikan deskripsinya dengan end. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses di dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi jika kita menginginkan misalnya dalam satu halaman atau satu baris seperti ini, flowchart kita tidak muat, harus nyambung ke sebelahnya, ke sampingnya, namun dalam halaman yang sama. Nah, kita menggunakan konektor ini untuk menyambungkan prosesnya di sampingnya. Ada juga konektor simbol yang fungsinya di bagian bawahnya ada seperti tanda panah, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar yang berbeda. Jadi ketika satu halaman sudah penuh dan kita masih ada proses yang berlanjut, kita menggunakan konektor simbol yang seperti ini. Jadi yang konektor simbol yang bulat atau circle ini untuk di halaman yang sama, dan yang seperti ada panahnya ini untuk di halaman yang berbeda. Kemudian simbol persegi panjang ini adalah processing simbol, yaitu simbol untuk memproses, simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini jadi biasanya kita menuliskan rumus-rumus itu di sini. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba membuat flowchart ya, misalnya yang sederhana kemarin adalah luas persegi panjang atau luas lingkaran ya. Nah, processing simbol di dalamnya ini kita menunjukkan prosesnya atau proses perhitungannya. Bisa kita tambahkan deskripsinya adalah rumus dari perhitungan. Kemudian ini trapesium terbalik atau simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi ini pengelolaan proses yang tidak digunakan oleh komputer. Kalau yang persegi panjang kita menggunakan komputer, atau biasanya kita dalam menggunakan membuat flowchart program kita menggunakan processing simbol ini. Kemudian ada simbol decision
atau yang kita bisa bilang ini belah ketupat ya. Nah, simbol yang ini biasanya untuk percabangan atau saat kita menentukan seperti yang sebelumnya adalah program menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, di situ ada namanya percabangan. Jadi di sini adalah kita isikan kondisinya. Kemudian jika kondisi benar, maka aksinya apa dan salah seperti apa gitu ya. Jadi simbol decision ini adalah simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, kondisinya kita letakkan di tengahnya deskripsi ini. Kemudian ada simbol input dan output yang ditandai dengan simbol bangun jejar genjang. Ya, ini simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi bisa melalui keyboard, mouse, atau yang lainnya. Kemudian ada simbol manual input. Jadi simbol ini dikhususkan untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard gitu. Jadi bisa menggunakan ini ataupun kita menggunakan generalnya seperti ini, yang simbol input dan output, bukan yang manual input. Kemudian ada simbol preparation yang ditandai dengan segi 6. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage atau penyimpanan. Kemudian ada simbol predefined process, yaitu simbol yang digunakan untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Kemudian ada simbol display yang digunakan untuk menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian ada simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang digunakan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Ini jarang kita gunakan. Kemudian ada simbol punch card atau simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output yang dituliskan ke dalam kartu. Kemudian yang terakhir adalah simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen di dalam bentuk kertas atau output dicetak ke dalam kertas. Jadi misalnya kita membuat flowchart percetakan file, itu bisa menggunakan simbol dokumen ini. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan contoh flowchart sederhana yang sudah pernah kita coba buat dengan program sederhana. Nah, di sini yang ditampilkan adalah flowchart program konversi jam ke detik. Jadi diawali dengan terminator simbol, yaitu mulai atau start, kemudian dilanjutkan dengan menginputkan angka atau jam, kemudian ada simbol proses atau persegi panjang, ini bentuknya. Nah, di sini dituliskan adalah konversi detik dari jam ke detik. Kemudian simbol input dan output, yaitu menampilkan hasil perhitungannya dari jam ke detik dan program selesai. Ini terminator simbol juga. Jadi di sini kita menggunakan 3 jenis simbol dalam flowchart. Yang pertama adalah terminator, ya, untuk yang mulai dan akhir, start dan end. Kemudian ada simbol input dan output, ya, ini inputnya dan ini outputnya, dan simbol processingnya. Ini yang untuk di dalam komputer, jadi menggunakan simbol persegi panjang. Kemudian ada contoh flowchart berikutnya, yaitu flowchart dengan percabangan. Kita lihat kalau khasnya flowchart percabangan adalah menggunakan simbol decision atau belah ketupat ya bentuknya. Nah, di sini programnya adalah menentukan pembuatan SIM berdasarkan usia. Jadi misalnya Anda berusia kurang dari 18 tahun, maka harusnya outputnya adalah tidak boleh membuat SIM. Gitu. Jadi kita mulai dengan simbol terminator, kemudian menginputkan umur dengan angka bertipe integer.
Ini dengan simbol input dan output. Kemudian ada decision. Decision di sini if, bisa dengan if, umur lebih dari sama dengan 18, kondisinya jika benar, maka boleh membuat SIM dan program selesai. Atau kalau kondisinya salah, maka output yang dikeluarkan adalah tidak boleh membuat SIM. Kemudian program selesai. Nah, di sini harusnya simbolnya adalah simbol output ya, karena dia menampilkan perintah atau tulisan pernyataan boleh membuat SIM atau tidak boleh membuat SIM. Atau bisa juga dengan proses seperti ini, maka nanti harus dijelaskan lagi. Kalau tidak boleh membuat SIM, prosesnya apa? Apakah langsung selesai? Kalau langsung selesai, harusnya ini hanyalah menggunakan simbol input dan output ya, jadi jajar genjang seperti ini. Kalau membuat SIM, boleh membuat SIM, maka proses selanjutnya apa? Boleh diterjemahkan lagi ke dalam proses yang lebih panjang. Gitu. Kemudian ada flowchart berikutnya. Contoh flowchart berikutnya adalah dengan perulangan. Di sini menggunakan perulangannya adalah for untuk menentukan bilangan genap dan ganjil dari nilai 1 sampai dengan 100. Jadi di sini kita lihat ada perulangan dan percabangan decision-nya. Dimulai dengan simbol terminator, kemudian di sini awal, inputnya adalah angka awalnya adalah 1 dan angka akhirnya adalah 100. Oke, jadi di sini kita mulai dengan simbol terminator, yaitu start, kemudian simbol inputnya adalah nilai awal 1 dan nilai akhir adalah 100, kemudian ada simbol predefined process, ya, jadi menentukan perulangannya di sini, predefined process, jadi for ganjil sama dengan awal to akhir, jadi kondisinya seperti ini. Ketika nilainya ganjil adalah prosesnya nilai awal dan sampai nilai akhir, dicek apakah nilainya dia bilangan ganjil ataukah genap. Kemudian jika benar adalah bilangan ganjil, maka ada lagi percabangan di sini. Decision-nya adalah if ganjil persen sama dengan 2, persen 2 sama dengan 1. Kemudian true adalah mencetak bahwa pernyataan outputnya adalah bilangan ganjil. Jika salah, maka proses akan selesai. Di sini dengan terminator end. Ya, begitu kuliah hari ini tentang flowchart. Silakan dipahami dan mencari contoh-contoh lainnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.